Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurlia Tazkia, dan pada video ini saya akan mendemonstrasikan cara melakukan data drill down dan juga data analysis pada bisnis retail fashion menggunakan Excel. Di sini, saya mempunyai dua data, yaitu kode transaksi dan nama pelanggan sebanyak 300 data. Nantinya, dari kode transaksi ini akan kita pecah lagi menjadi beberapa data seperti kategori, jenis produk, ukuran, kuantitas, dan lain-lain. Saya punya 14 kolom, artinya kita juga punya 14 data yang berasal dari kode transaksi. Langsung saja kita cari kategori. Kita akan mengambil satu karakter paling kiri dari kode transaksi di sel A4. Lalu tinggal kita drag saja sampai ke data terakhir. Sudah kita dapatkan kategori produk. Selanjutnya kita akan cari jenis produk. Kita akan mengambil dua karakter setelah kategori dari kode transaksi di sel A4, lalu akan kita cocokkan ke tabel referensi di vertikal data di kolom U sampai V untuk menampilkan nama jenis produk yang sesuai dengan yang dibeli pelanggan. Tidak lupa kita absolute agar nanti tidak terjadi error. Di sini sudah kita dapatkan, lalu tinggal kita drag saja. Selanjutnya kita mencari ukuran. Ukuran ini kita akan mengambil bagian kode setelah jenis produk, lalu akan dipotong sampai sebelum angka pertama muncul untuk mendapatkan ukuran produk ini. Oke, kita sudah dapat ukurannya, tinggal kita drag saja seperti biasa. Selanjutnya kita akan mencari kuantitas. Jadi, kuantitas ini kita akan mengambil angka yang berada tepat setelah kode ukuran tadi dan sebelum teks MBR atau non dari kode transaksi di sel A4, lalu akan kita ubah menjadi nilai kuantitas dalam bentuk angka. Di formula kuantitas ini ada sebagian yang persis dengan formula di ukuran. Jadi di sini saya copy paste saja.
Baik, sudah kita dapatkan kuantitas dan tinggal kita drag saja sampai bawah. Selanjutnya, kita akan mencari membership status. Di sini kita akan mengecek apakah kode transaksi di sel A4 mengandung teks MBR untuk menentukan status member, dan jika tidak ada status member, maka dianggap non-member. Oke, sudah kita dapatkan statusnya, tinggal kita drag lagi. Selanjutnya, kita akan mencari data tentang metode pembayaran. Di sini kita akan mengecek apakah kode transaksi di sel A4 mengandung tanda garis miring NC strip untuk menentukan pembayaran non-cash, dan jika tidak ada, maka dianggap metode pembayarannya pakai cash. Baik, selanjutnya data yang akan kita cari adalah data tentang sumber bank. Kita akan mengecek kode bank yang berada di antara tanda garis miring NC strip dan tanda garis miring setelahnya pada kode transaksi di sel A4, dan tampilkan tanda strip jika pembayarannya secara cash. Baik, di sini sudah kita dapatkan sumber bank yang digunakan oleh pelanggan ketika mereka membayar dengan metode non-cash. Selanjutnya, kita akan mencari tanggal transaksi. Jadi, kita akan mengubah 6 digit terakhir pada kode transaksi di sel A4 menjadi tanggal dengan format tahun, bulan, dan hari.
Baik, sudah kita dapatkan data tentang tanggal transaksinya. Kita drag sampai bawah. Selanjutnya, kita akan mencari data tentang subtotal. Subtotal ini hasil perkalian dari kuantitas di F4 dengan harga satuan jenis produk di sel D4. Untuk tabel harga itu sudah terdapat pada vertical information pada kolom V sampai W. Intinya kuantitas dikali harga saja. Ini tidak lupa kita absolute supaya nanti tidak error. Baik, sudah kita dapatkan subtotal, kita ubah ke mode accounting dulu, dan kita drag ke bawah. Selanjutnya, kita akan mencari data terkait Christmas discount sebesar 25%. Jadi, diskon ini berlaku jika ada pelanggan berstatus member berbelanja pada tanggal 25 Desember, maka mereka akan mendapatkan diskon sebesar 25%. Sedangkan jika bukan member, maka mereka tidak akan mendapatkan diskon ini. Sederhananya, diskon akan diberikan jika pelanggan merupakan member dan berbelanja pada tanggal 25 Desember, kemudian akan kita kalikan dengan subtotal. Sudah kita dapatkan dan tinggal kita drag saja ke bawah. Kita ubah dulu ke mode accounting. Oke, data selanjutnya kita akan mencari PPN sebesar 12%. PPN ini hasil dari subtotal dikurangi Christmas discount dikali 12%. Sudah kita dapat dan kita ubah lagi ke mode accounting. Tinggal kita drag ke bawah. Selanjutnya, kita akan mencari total akhir atau total uang yang dibayar oleh pelanggan. Sederhananya, total akhir ini merupakan subtotal dikurangi Christmas discount ditambah PPN 12%. Sudah kita dapat. Selanjutnya, kita akan mencari data tentang eksklusif tote bag. Kita akan mengecek apakah total akhir di sel N4 melebihi batas minimum belanja. Jadi batas minimum belanjanya itu 3.899. Jika ya, maka pelanggan tersebut akan ditandai dengan yes sebagai penerima tote bag. Selanjutnya, kita akan mencari data tentang free cookies. Free cookies itu diberikan bagi pelanggan yang membeli jenis produk kids dan toddler. Apabila pelanggan tidak membeli kedua jenis produk itu, maka mereka tidak akan mendapatkan cookies.
Sudah kita dapatkan data tentang free cookies-nya. Nah, itu tadi data drill down. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang data analysis. Baik, selanjutnya kita masuk ke data analysis. Ini tinggal kita select semuanya. Insert. Kita akan buat pivot table, pilih existing worksheet. Karena saya sudah membuat sheet data analysis tersendiri. Klik OK. Jadi yang pertama kita akan menganalisis kontribusi member terhadap penjualan. Untuk baris itu diisi dengan membership status, sedangkan untuk value itu diisi total akhir. Di sini saya mau ubah judul kolomnya jadi membership status dan sum of total akhir menjadi total penjualan. Selanjutnya adalah analisis efektivitas promo Natal yang Christmas discount 25% di data transaksi tadi. Ini sama kayak tadi, kita select semuanya, insert pivot table di existing worksheet. Untuk baris, row, itu kita isi dengan tanggal transaksi. Sedangkan untuk value kita isi total akhir. Dan juga Christmas discount 25%. Saya mau ubah judul kolomnya menjadi total penjualan. Penjualan per bulan. Sedangkan yang ini jadi total Christmas discount. Selanjutnya, kita akan menganalisis program exclusive tote bag sama seperti sebelumnya, insert pivot table. Untuk analisis ini, row-nya berisi exclusive tote bag, sedangkan values-nya berisi kode transaksi, dan juga total akhir.
Baik, ini dia pivot table dari 3 analisis. Saya akan mengubah ini menjadi memenuhi minimum belanja. Tadi di data transaksi minimum belanjanya 3.899.000. Ini mau saya ubah jadi total penjualan. Sedangkan yang ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke interpretasi. Saya sudah membuat grafik dari pivot table sebelumnya. Oke, analisis pertama, analisis kontribusi member terhadap penjualan. Member dan non-member sama-sama berkontribusi besar terhadap penjualan. Namun, seperti yang dapat kita lihat di grafik, non-member itu lebih tinggi. Artinya, mereka memberikan total penjualan sedikit lebih tinggi, sehingga program membership masih punya peluang untuk ditingkatkan agar mendorong loyalitas dan nilai belanja. Analisis kedua, analisis efektivitas promo Natal. Seperti yang terlihat di grafik, penjualan meningkat tajam di bulan Desember dan hanya bulan ini yang memiliki Christmas discount. Ini menunjukkan bahwa promo Natal efektif mendorong peningkatan transaksi dan nilai penjualan. Terakhir, analisis program eksklusif tote bag. Meskipun jumlah transaksi dengan tote bag lebih sedikit, total penjualannya jauh lebih besar. Artinya, program minimum belanja berhasil mendorong pembelian bernilai tinggi. Sekian video demonstrasi saya, semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.